Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita semua panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan keberkahan dan juga karunia kepada kita semua yang ada di sini, dan kita dapat berkumpul di pada sholat Jumat kali ini. Sentiasa kita memujinya, kita meminta tolong kepadanya, kita memohon ampun kepadanya, dan juga kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita dan juga kejelekan amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan tersesat, dan juga barang siapa yang sudah tersesat, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk kepadanya. Tidak lupa salam dan juga sholawat kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Semoga sholawat dari Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada beliau, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga pada setiap orang yang mengikutinya pada jalan yang lurus dan juga yang benar. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah menaati segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Di antara semua yang dilarang, salah satunya adalah menjauhi yang haram. Perbuatan yang haram di antaranya adalah meminum ataupun mengonsumsi khamr atau minuman keras. Khamr atau minuman keras merupakan makanan atau minuman yang dapat memabukkan dan juga menutupi akal ataupun merusak akal. Dalam pengertian lain, khamr adalah segala sesuatu yang dapat memabukkan. Berlandaskan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr, serta narkoba dan juga minuman beralkohol lainnya termasuk ke dalam khamr. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah yang diharamkan. Itulah sebabnya khamr menurut istilah di Al-Quran disebut rijis atau perilaku yang sangat buruk, kotor, jijik maupun najis. Begitu besar kerugian yang didapat dari kita mengonsumsi khamr. Salah satunya adalah menjadi sumber penyakit, merusaknya saraf, bersifat meracuni, merusak liver, dan juga merusak akhlak dan juga sumber segala kerusakan. Para ulama pakar fikih sering berselisih tentang pendapat dalam menentukan khamr secara istilah. Pendapat terkuat mengatakan bahwa khamr itu melipati segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, yang berasal dari anggur, kurma, maupun hal yang lain. Pendapat ini dipilih oleh para ulama Madinah, ulama Hijaz, para pakar hadis, ulama Hambali, dan sebagian ulama Syafi'ah. Dalil dari pendapat ini sebagai berikut. Yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, setiap yang memabukkan pastilah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 2003. Yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai albid atau arak yang biasa diminum oleh penduduk zaman. Beliau mengatakan, setiap minuman yang memabukkan maka itu adalah haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 5586 dan Muslim nomor 2001. Yang ketiga yaitu Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar ayahnya Umar bin Al-Khattab berkhutbah di mimbar Nabi SAW. Lalu Umar mengatakan, amma ba'du, wahai sekalian manusia, Allah telah menurunkan pengharaman khamr. Khamr itu berasal dari 5 macam, anggur, kurma, madu lebah, hiddoh, dan juga syair. Khamr adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal. Hadis riwayat Bukhari nomor 5581 dan nomor Muslim 3032. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 90-91. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijis ataupun kotor yang termasuk dalam perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr.
dan juga berjudi itu dapat menghalangi kamu dalam mengingat Allah dan sembahyang ataupun sholat, maka berhentilah kamu dalam mengerjakan pekerjaan itu. Di riwayat lain disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarkannya, dan orang yang meminta untuk diantarkan. Segala orang yang mengonsumsi khamr akan menerima konsekuensinya ataupun dosa yang timbul bagi peminum khamr. Yang pertanyaan adalah, pecandu khamr disamakan dengan penyembah berhala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pecandu khamr seperti penyembah berhala. Yang kedua, pecandu khamr diancam tidak akan masuk surga. Dari Abu Adraha radhiyallahu anhu, ia berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, pecandu khamr tidak akan masuk surga. Dan yang ketiga, salat peminum khamr tidak akan diterima selama 40 hari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, khamr adalah induk dari berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, salatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamr masih ada di perutnya, berarti ia mati seperti orang yang ada pada masa jahiliyah. Makna tidak diterimanya salat maksudnya adalah tidak diberi pahala, walaupun ia tetap diperintahkan untuk salat. Nah, para jamaah salat Jumat rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, dan itu sangat diharamkan dalam Al-Quran. Hal ini dibuktikan dengan sangat nyata, jelas, tegas tentang keharamannya, dan sudah tidak ada lagi toleransi kepadanya. Hal ini dapat menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita jangan sekali-sekali untuk mendekati khamr maupun mengonsumsinya. Demikian khutbah pertama pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqo liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafi billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallaha husikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu anhu ta'ala an kulli sahabati rasulihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahliyati minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.